Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita sudah kembali beribadah ya di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama mendengar, menelaahkan apa kata firman Tuhan ya. Sebelumnya mari saya undang Ibu Bapak kembali berdoa ya. Bapak Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami memuji memuliakan Tuhan. Saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami, pikiran dan telinga kami Tuhan, untuk kami fokus untuk mendengar, merenungkan dan bahkan melakukan firman Tuhan. Urapi juga mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua yang disampaikan hanya daripada Tuhan. Berikan hikmat supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman dengan bahasa yang cukup sederhana dan mudah dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Jamah mulut bibir hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom kembali Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kita akan langsung saja masuk di dalam firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini ya di minggu pertama bulan September ya. Di sini saya ambil tema iman dan doa yang gigih ya, iman dan doa yang gigih. Itu mendapatkan hasil yang optimal ya. Jadi bukan hanya iman, bukan hanya doa, tapi iman dan doa yang gigih ya. Yang saya ambil dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45 ya. Jadi 1 Raja-Raja 18 41 sampai 45 ya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan ya, seringkali kita ya dengar ya, bahkan orang-orang Kristen berkata yang penting beriman ya. Yang penting beriman, cukup beriman. Kita beriman maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya, cukuplah kita hanya beriman? Ya. Apa dengan beriman saja kita sudah mendapatkan hasil yang optimal? Ternyata tidak ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Beriman saja itu tidak cukup. Dan itu dapat kita baca di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 yang mengatakan demikian ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati ya. Jadi kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu adalah mati ya. Jadi artinya iman itu tidak menghasilkan apa-apa kalau tidak ada langkah iman, tidak ada perbuatan ya. Jadi iman tanpa perbuatan juga dikatakan mati ya, kosong. Jadi intinya tidak mendapatkan apa-apa ya. Salah satu perbuatan iman ya, itu adalah doa ya. Kita beriman kemudian kita berdoa ya. Kalau kita beriman terus kita cuma beriman tapi tidak berdoa ya, nggak nyampe ya. Jadi salah satu perbuatan iman adalah doa ya. Doa biasa tidak cukup ya, tetapi doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan apa ya, dengan gigih ya, kalau kita inginkan hasil yang optimal ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, doa juga harus disertai dengan langkah iman ya. Beriman, berdoa, dan ada langkah daripada iman itu sendiri. Tidak berhenti di situ saja ya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan ya. Kisah 1 Raja-Raja tadi mengisahkan tentang Elia ya. Nabi Elia ya. Jadi Elia ya beriman, hujan turun ya, ia lakukan doa dan doanya bukan doa biasa, tapi dengan tekun, dengan gigih,
dan tidak menyerah, ya. Jadi Elia beriman, hujan turun, dan pada kisah yang kita baca, kita pelajari nanti, hujan benar-benar turun, ya. Bagaimana langkah atau proses langkah iman yang dilakukan oleh Elia? Ya, kita belajar ya. Langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh Elia sehingga imannya tentang hujan turun itu benar-benar turun hujan, ya. Dengan mudah ternyata tidak, ya. Saudara, mari kita simak, kita perhatikan baik-baik, ya. Kita perhatikan baik-baik, ya. Khotbah ini tidak panjang, tetapi biarlah kita simak baik-baik sehingga kita mengerti apa makna firman Tuhan, ya. Bagaimana proses dan langkah iman yang dilakukan oleh Elia, ya. Yang pertama, ya. Pertama, Elia itu beriman bahwa hujan turun dengan derasnya. Bukan hujan gerimis, bukan teletik, bukan hujan rintik-rintik, tapi Elia beriman bahwa hujan turun dengan derasnya. Walaupun, saya katakan, walaupun cuaca sangat cerah, ya. Jadi kalau cuaca mendung, kita ngomong beriman hujan, nah itu biasa. Cuaca cerah, bersih cuacanya. Tetapi Elia beriman bahwa hujan turun dengan derasnya, ya. Walau udara itu sangat cerah, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 41, demikian firman Tuhan, ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, sebab bunyi hujan sudah kedengaran, ya. Dikatakan kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Raja Ahab maksudnya, pergilah, makanlah, sebab hujan, ya, bunyi hujan sudah kedengaran, ya. Benarkah bunyi hujan sudah kedengaran? Tidak, ya. Cuaca saat itu sangat cerah, tetapi Elia mengatakan pada Ahab, cepat makan, ya, karena hujan akan turun dengan derasnya. Dia katakan, ya, sebab bunyi hujan sudah kedengaran, ya. Ini kan iman, ya. Tidak ada apa-apa, tidak ada mendung, mengatakan bunyi hujan sudah kedengaran, ya. Ibu bapak sedang kasih Tuhan, awan pun belum kelihatan, ya. Udara sangat cerah, tapi Elia mengatakan iman demikian, ya. Ngomong sama Ahab, pergilah, makanlah, sebab bunyi hujan sudah kedengaran, ya. Ini langkah yang pertama yang dilakukan Elia, ya. Langkah yang kedua, ibu bapak sedang kasih Tuhan, Elia setelah ngomong bahwa bunyi hujan sudah kedengaran, dia tidak serta-merta, ya sudah tenang-tenang aja. Langkah kedua yang dilakukan Elia adalah dia berlutut dan berdoa, ya. Jadi setelah mengatakan iman, dia berlutut dan berdoa, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 42, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi dikatakan, ya, tetapi Elia naik ke puncak gunung, dikatakan Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara lututnya, ya. Serius, ya. Jadi dia membungkuk mukanya di atas kedua lututnya, benar-benar berlutut, benar-benar serius dia berdoa, ya. Ahab disuruh makan minum, tapi Elia tidak ikut makan minum, ya. Justru dia naik ke puncak gunung, kemudian berlutut dan berdoa, ya. Jadi langkah yang kedua yang dilakukan oleh Elia, yang pertama tadi dia mengatakan iman, bunyi hujan sudah kedengaran. Yang kedua langkahnya dia naik ke puncak gunung, kemudian berlutut dan berdoa, ya. Tidak ikut makan dia. Kalau Elia habis ngomong kemudian ikut makan sama Ahab, ya hujan tidak turun, ya. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Elia ialah bahwa ia naik ke puncak Gunung Karmel,
Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara lututnya. Ya, di situ jelas Elia sedang berdoa. Ya, dia berdoa ya dengan sikap hormat kepada Tuhan. Ya, dia tidak cengengesan, tidak apa. Dia serius. Dia berlutut dengan kepalanya di antara dua lututnya. Ya, berarti membungkuk, sikap hormat kepada Tuhannya, ya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi langkah yang kedua itu setelah langkah pertama mengatakan dengan kata-kata iman, kemudian yang kedua melakukan langkah. Apa langkahnya? Dia naik ke puncak gunung dan berlutut dan berdoa, ya. Ini langkah yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak, saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, di sini Elia tidak berdoa biasa-biasa saja, ya. Seringkali kita akan lakukan doa biasa, ya, doa bangun tidur, doa mau tidur, kadang-kadang terima kasih Tuhan, ya, sudah Engkau berkati, sudah Engkau jagai, amin, kan gitu. Tapi doanya serius di sini, ya. Yang ketiga, langkah yang dilakukan Elia, dia berdoa dengan tekun dan gigih. Ya. Tekun, gigih, tidak bantang, ya, tidak mudah menyerah. Ya. Doanya benar tekun. Ya. Dikatakan kenapa tekun? Mari kita pelajari apa kata firman Tuhan. Ya. Simak baik-baik. Ya. Ini di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-43. Ya, 1 Raja-Raja 18:43 demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu, maksudnya setelah Elia berlutut dan berdoa, dikatakan setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah arah ke laut, dikatakan, ya, ke laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Ya, demikian sampai 7 kali. Ya, jadi setelah Elia berdoa, berlutut berdoa, kemudian dia panggil bujangnya. Ya, bujangnya siapalah namanya, ya. Kasih nama Bejo misalkan, ya, Bejo sini. Ya siap, ya. Itu kamu naik ke puncak sana, lihatin, ya. Delon arah laut kono. Mendung pendak kan gitu ya. Bagaimana keadaannya? Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, di sini dikatakan Alkitab mencatat bahwa bujang itu naik ke atas, ia melihat, maksudnya ke arah laut, dan berkata, tidak ada apa-apa. Ya, di sini Ibu Bapak dikasih Tuhan. Bagaimana kalau kita sudah berdoa, ya, berdoa, ya, berdoa, kemudian dicek. Tidak ada apa-apa, ya. Mungkin kita sakit kepala, berdoa, amin, tetap sakit kepala, ya. Di sini Alkitab mencatat sampai 7 kali, ya, sampai 7 kali. Jadi di sini mungkin melihat 1 kali, oh tidak ada apa-apa, ya. Kemudian berdoa lagi, Elia, ya, berdoa lagi. Setelah mantap kemudian dia panggil bujangnya lagi, lihat lagi, ya, dilihat, dia ngomong sama Elia, mboten wonten punopo-punopo kan gitu ya, ya, langitnya resik, ya, cerah, langitnya cerah, tidak ada mendung, tidak ada awan, ya, 2 kali. Kemudian Elia berdoa lagi, ya, ketiga kali berdoa lagi, ya. Berdoa lagi, amin, panggil bujangnya lagi, lihat lagi, ya. Saudaraku, mungkin kalau kita jadi bujangnya mungkin ya bisa sewot, ya. Wah gimana sih bos ini ya, sudah dilihat 2 kali, 3 kali, dia bilang masih cerah kok, masih suruh lihat lagi, ya. Tetapi Elia berdoa dengan tekun, ya. Tidak ada apa-apa kata bujangnya, ya. Kemudian apa? Elia berdoa lagi. Ya, berdoa lagi, ya. Elia beriman
dan sudah berdoa, ya. Lihat 1 kali tidak ada apa-apa. Ini sudah beriman dan berdoa loh. 1 kali tidak ada apa-apa. 2 kali tidak ada apa-apa. 3 kali tidak ada apa-apa, ya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Kalau Elia berhenti berdoa, kira-kira hujan turun enggak? Tidak akan turun, ya. Tuhan rupanya juga menguji Elia bagaimana ketekunannya di dalam berdoa. Ibu bapak, saudara yang kasih Tuhan, berapa kali kita seringkali berdoa? Sudah berdoa, amin, tidak ada apa-apa. 2 kali, amin, tidak ada apa-apa. 3 kali, tetap tidak berubah. Akhirnya kita berhenti berdoa. Ya, tetapi kita perhatikan Elia, ya. Alkitab tadi mencatat sampai 7 kali, ya. Angka sempurna, ya. Angka sempurna. Sampai 7 kali, ya. Tetapi ibu bapak jangan sampai kita menipu, meniru. Oh, 7 kali ini sudah 7 kali berarti boleh berhenti. Ya, intinya kita berdoa dengan tekun, ya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali sampai sampai benar-benar terbukti iman yang kita ucapkan, kan gitu ya. Ternyata ia tidak berhenti berdoa, ia terus berdoa dengan gigih, ya, dengan gigih. Ibu bapak dikasih Tuhan sampai 7 kali. Jadi Elia ini berdoa dengan tekun dan gigih, ya. Ibu bapak sedang kasih Tuhan. Di mana kegigihannya dan keyakinannya, ya, sungguh luar biasa, ya. Di sini ibu bapak yang dikasih Tuhan, akhirnya iman ini harus benar-benar diperkatakan dengan luar biasa, ya. Yang keempat, ya, iman Elia diperkatakan dengan yakin walau tidak ada tanda yang meyakinkan, ya. Tadi terpotong di yang langkah ke-7. Langkah ke-7 itu apa yang terjadi di ke-7 kalinya pada waktu bujangnya itu melihat ke arah laut, ya. Ini sungguh hal yang luar biasa, yang kalau saya renungkan iman Elia ini luar biasa, ya. Saya katakan iman Elia diperkatakan dengan yakin walau tidak ada tanda yang meyakinkan, ya. Ya. Ibu bapak sedang kasih Tuhan. Kalau mendung gelap, nah itu kita bisa ngomong, wah yakin hujan ini, kan gitu. Tapi apa yang terjadi di langkah yang ke-7, bukan langkah ke-7, yang pada saat bujangnya itu ke-7 kali melihat ke arah laut, apa yang terjadi, ya? Di sini coba ibu bapak simak baik-baik, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 44, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada ke-7 kalinya, katakan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan, ya. Jadi pada waktu ke-7 kalinya bujang itu ngomong sama Elia, ya. Ngomong sama Elia, wah, awan kecil. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan, ya, dikatakan timbul dari laut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat awan yang gelap, yang terkenal dengan awan Sibi, ya, itu hampir pasti hujan itu turun, ya. Tetapi kalau awan itu sebesar telapak tangan, ya, awan itu sebesar katakanlah rumah saja belum tentu jadi hujan. Yang dilihat oleh bujang Elia ini, awan ini sebesar telapak tangan. Jadi sekian ini, ya, timbul dari laut. Kalau saya mungkin mengatakanlah percuma, awan cuma setelapak tangan, tidak mungkin itu jadi hujan, kena angin hilang, kan gitu. Tetapi apa yang dilakukan Elia, ya, Elia sangat yakin bahwa awan kecil itu akan menjadi hujan yang lebat,
sungguh luar biasa. Ya, dia tidak menyerah, berdoa dilihat sampai 7 kali, dan ke-7 kali pun dikatakan hanya melihat awan sebesar telapak tangan. Ya, kecil sekali telapak tangan, bayangkan. Kalau saudara nanti mungkin keluar rumah, lihat awan. Kalau sebesar telapak tangan, yakinkah kita bahwa itu akan jadi hujan? Saya kira kita tidak yakin. Tetapi keyakinan Elia, iman Elia luar biasa. Ya, dikatakan pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil, dikatakan sebesar telapak tangan, timbul dari laut. Tapi apa yang dikatakan Elia? Lalu kata Elia kepada Ahab, ya Ahab yang sedang makan minum tadi, dikatakan pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ya, ini raja. Kalau tidak hujan, wah Elia bisa dibantai kan gitu ya. Ya, gak hujan ngomong hujan kan gitu ya. Ini awan kecil tapi Elia berani memperkatakan iman itu kepada Ahab. Pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ya, saya katakan tadi kalau awan itu awan sibi, kemungkinan besar hujan itu akan turun. Tapi awan kecil seringkali tidak ada hujan, tersapu angin hilang. Tapi Elia dikatakan beriman, bertindak, percaya awan kecil itu akan menjadi tebal dan akan turun hujan. Ini iman daripada Elia. Ibu Bapak, bagaimana kalau kita ini misalkan berdoa, berat sakitnya, kemudian sudah berdoa, ya berkurang sedikit. Kita seringkali tidak yakin, berarti gak sembuh kan gitu ya. Tetapi tanda yang kecil ini Elia yakin, ya sungguh iman Elia luar biasa. Ya, dia memperkatakan iman itu, dikatakan pasang keretamu, dia ngomong Ahab, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Padahal yang dilihat adalah awan kecil. Ya, tetapi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, iman dan dengan doa yang gigih ternyata memang menghasilkan kenyataan yang luar biasa. Terjadi mujizat yang luar biasa. Ya, ini yang kelima. Ya, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-45. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, maka dikatakan, perhatikan bahwa maka dengan sekejap, tidak pakai lama, maka dengan sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Ya, ini sungguh luar biasa. Ya, di mana awan yang cuma sebesar telapak tangan, Elia mengatakan akan turun hujan. Dan di ayat 45 jelas ditulis, maka dengan sekejap mata, ya, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ya, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, kalau kita mau lihat mau hujan seringkali kan pelan-pelan ya, pelan-pelan lama-lama banyak kemudian baru turun hujan. Tapi di sini tidak, ya, imannya mengubahkan cuaca pada waktu itu. Dikatakan maka dengan sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Ya, Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kegigihan Elia dalam berdoa dan bertindak menghasilkan luar biasa. Awan cuaca yang cerah, kemudian timbul awan kecil saja, dan dia berani perkatakan dengan kepada Ahab, dan ternyata dalam sekejap mata awan yang kecil ini menjadi awan badai dan turun hujan lebat. Ya, Elia doa dengan tekun, gigih, walau setelah berdoa, ya, tidak ada tanda-tanda kan, tidak ada tanda-tanda untuk hujan. Ya, dia tidak menyerah. Ya, ditulis sampai 7 kali. Ya, bujangnya melihat ke langit,
Ya, bagaimana kalau sampai 6 kali katakanlah. 6 kali wis ngomong bujangnya sudahlah, sudah 6 kali. Atau bujangnya ngomong, Tuhan sudah 6 kali, sudah usah lihat lagi. Kalau berhenti 6 kali, saya yakin bahwa hujan tidak akan turun. Ya. Tetapi Elia terus berdoa sampai 7 kali. Ya, Elia sangat yakin. Ya, makanya dia suruh Ahab segera turun, pasang keretamu dan turun ke Israel. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasihi, apapun yang menjadi masalah kita saat-saat ini, ya, terlebih masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini, ya. Apapun masalah saudara dan saya, masalah kita, marilah kita berdoa, beriman dan lakukan langkah iman. Contoh apa yang dilakukan oleh Elia, dia dengan gigih percaya mujizat terjadi, maka terjadi. Jangan menyerah, ya. Mungkin sekali berdoa, 2 kali, 3 kali, ya. Elia sampai 7 kali, ya. Jangan juga ibu bapak kita merasa, oh aku ini manusia biasa, aku ini bukan pendeta, aku ini apa sih? Aku ini rakyat jelata, ya. Ibu bapak, mari, ya, kita baca di dalam kitab Yakobus, ya. Yakobus pasal 5 ayat 16 dulu, ya. Doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Yang perlu kita simak lebih sesuai dengan tema hari ini sebagai konteks tentang Elia di dalam Yakobus 5 ayat 17 yang mengatakan demikian, ya. Dengar baik-baik. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dikatakan. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, dikatakan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Ya, ini kisah di tempat lain, ya. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Alkitab mencatat Elia manusia biasa seperti kita, seperti saudara, seperti saya. Ia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi 3 tahun 6 bulan. Ya, manusia biasa. Tapi kalau berdoa sungguh-sungguh, ya, Tuhan yang bertindak. Ya, jadi apapun masalah ibu bapak semuanya, percayalah berdoa sungguh-sungguh. Ya, mungkin masalahku berat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Seperti sapaan gembala hari Selasa, ya. Selasa yang lalu, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa saja dengan tekun seperti Elia, ya. Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya. Khotbah saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, ya, yang kebetulan ini juga berhubungan dengan cuaca, ya. Ketika itu tahun 94 saya itu mengerjakan proyek di Mercure apartemen di daerah Duku Kupang satelit sana, ya. Saudara tahu di sana ada apartemen yang cukup tinggi, itu pondasinya itu pakai borpel, dalamnya sampai 55 meter, ya. Pada saat kami mengerjakan basement itu, ya, jauh di bawah tanah, ya, cuaca tidak mendukung, hujan terus, ya, hujan terus sehingga kami tidak bisa melakukan pengecoran beton, ya. Coba lagi dipadatkan, hujan turun, kemudian transit mixer turun ke basement, terperosok. Sampai akhirnya kami pada titik putus asa, bagaimana? Proyek telat pasti, ya. Kalau nunggu musim kemarau pasti telat, ya. Jadi bagaimana caranya? Kemudian ada ide, ya. Kita buat jalan darurat pakai clean set, ya. Clean set itu semacam semen yang setting time-nya cukup singkat, ya. Kalau tidak salah 3 jam. Jadi kalau semen biasa tuh, ya cukup lama, ya. Kita bangun rumah itu sampai 24 hari, ya. Tetapi
di sini clean set ini 3 jam. Nah, kemudian kita coba lah. Ya. Tetapi Bapak yang kasihkan, begitu selesai kita buat jalan, berarti kan nunggu 3 jam untuk setting. Tiba-tiba awan gelap menyelimuti Surabaya. Ya. Dari utara, selatan, timur, barat, begitu gelapnya. Sehingga saya itu waktu di posisi di lapangan, saya katakan, waduh Tuhan, bagaimana? Ini kalau 3 jam lagi baru hujan, it's okay, sudah keras. Tapi kalau lihat hujan ini, mendung ini, kira-kira 10-15 menit lagi akan turun hujan. Dan ini akan hancur, ya. Itu biaya cukup tinggi membuat jalan pakai clean set, akan hancur. Kemudian saya ajak project manajernya, almarhum Pak Yopi namanya. Pak Yopi sini, kenapa? Ayo kita di belakangnya base camp kita berdoa. Berdoa untuk Pak Pur. Ya berdoa supaya tidak hujan, tidak bisa Pak Pur. Wong sudah gelap gini, percayalah kita bijak berdoa. Kita berdoa bersama, ya. Ya 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada. Ya kebetulan Pak Yopi ini seorang Kristen juga. Kemudian saya berdoa, singkat cuman doanya. Tuhan, saya sedang buat jalan dan setting time-nya 3 jam. Tolong, ya, tolong lewatkan hujan dari kota Surabaya. Kemudian saya dengan langkah iman saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, awan mendung gelap minggir dari kota Surabaya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, 1 menit belum, 2 menit belum, 3 menit belum. Kemudian tidak lama, mungkin 15-20 menit, mulai pudar, dan ternyata tidak jadi hujan. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, akhirnya jalan itu bisa keras. Kalau hujan besok sudah tidak apa-apa, ya. Keras, akhirnya kami bisa ngecor dan proyek itu selesai tepat pada waktunya, ya. Dan sampai saat ini gedung yang di Mercure di barat itu masih berdiri kokoh, ya, karena pondasinya cukup kuat. Jadi saya apa? Ya saya cuma pada waktu itu ya pekerja proyek kan gitu ya. Tetapi kalau berdoa sungguh-sungguh, hujan jangan turun, tidak turun seperti Elia. Firman Tuhan katakan Elia manusia biasa, ya. Kalau dia berdoa sungguh-sungguh, hujan tidak turun, dikatakan hujan tidak turun 3,5 tahun. Pada waktu kisah yang sesuai topik tema tadi, Elia berdoa supaya hujan turun. Benar, hujan turun, ya. Karena doanya dengan tekun dan gigih, ya. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, apapun yang di masalah kita, masalah saudara dan masalah saya, mari kita beriman pada Tuhan, percaya dan berdoa sungguh-sungguh dengan tekun, dengan gigih. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengabulkan, ya. Bisa cepat, bisa lambat, ya. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi kalau kita percaya, Elia mendapatkan mujizat. Saudara, saya mendapatkan juga mujizat. Berdoa dengan teguh, tekun, gigih. Tuhan yang mengabulkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih murah-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kami boleh belajar tentang doa dan langkah iman Elia untuk mendapatkan mujizat, untuk memberikan hasil yang optimal. Ajar kami semuanya, anak-anak-Mu, Jemaat Bethesda Gateway Tuhan, untuk berdoa dengan tekun dan melangkah dengan iman, dan memperkatakan iman, kata iman dengan yakin, walaupun tidak ada tanda-tanda yang meyakinkan. Kami percaya, kalau kami percaya Tuhan bertindak, pasti Tuhan bertindak. Apapun masalahnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, kiranya lewat firman Tuhan hari ini, kami semua dikuatkan oleh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan suci. Ya, pelan-pelan Tuhan di rumah masing-masing bisa
membagikan anggur dan hosti kepada keluarga masing-masing ya. Dan kita akan segera masuk dalam perjamuan suci ya. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Semuanya sudah dibagikan, mari saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri. Ya, kita naikkan roti ini, hosti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita kenang sejenak karya salib di mana Tuhan telah mati untuk saudara dan saya. Tubuhnya dikorbankan, disiksa, dipaku, dicambuk, bukan karena kesalahan atau dosanya, tetapi semata-mata karena kasih-Nya bagi saudara dan saya. Seharusnya kita harus menderita sakit, tetapi Dia gantikan. Pada barang siapa yang sakit disembuhkan oleh kuasa daripada Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan percaya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari Ibu Bapak, Saudara kasih Tuhan, kita angkat cawan ini melebihi tinggi dari kepala kita. Inilah darah Kristus, inilah darah anak domba Tuhan yang tercurah di Golgota, menebus dosa saudara dan saya. Kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Segala penyakit pun sudah ditanggungnya lewat darah Kristus. Keselamatan menjadi pasti karena Engkau sudah gantikan dengan darah yang mahal, darah Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan anak-anakku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, bukankah dalam minuman yang kita naikkan syukur ini, bukankah ada persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Sembah Dia, ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Buka mulutmu, sembah Dia. Tinggikan Dia. Tinggikan Dia. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darahmu tebus dosaku, pengorbanan Kasih Tuhan. gantikan kami. Kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Kau tebus dosa kami. Haleluya. Kau mengasihi setiap kami. Haleluya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami milikmu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami benar-benar menunggal, menyatu dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hidup kami, kami percaya apapun masalah kami Tuhan selesaikan. Yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Kami ucap syukur Tuhan, keselamatan itu sudah Engkau berikan pada kami. Untuk itu ajar kami terus hidup sejalan dengan rencana-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati umat-Mu, kiranya lewat perjamuan suci ini Tuhan memulihkan semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Saya langsung sampaikan saja ya. Warta gereja. Puji Tuhan. Ya. Untuk sementara ini ibadah kita masih tetap online ya. Karena situasi masih belum memungkinkan dan seruan dari Ketua Umum Sinode kita juga kita harus hati-hati ya.
tetapi jangan menjadi paranoid, tetapi tetap waspada. Ya, kami juga diberi tugas juga dari pemerintah untuk mengingatkan, ya, ibu bapak tetap pakai masker, ya, kalau keluar rumah jaga jarak, hindari kerumunan, ya. Kalau tidak penting keluar, ya di rumah saja, ya. Sering-sering cuci tangan, ya. Kalau keluar ya mandi, ya, keramas supaya saudara dan saya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita tetap saling mendoakan ibu bapak, doakan kami doakan ibu bapak semuanya dan saling mendoakan. Terlebih juga doakan pemerintah kita sehingga mampu mengatasi pandemi Covid ini, dan terlebih daripada itu juga bisa mengatasi masalah ekonomi yang terdampak akibat penyakit virus ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dan juga untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Tuhan, dan untuk juga sarana pelayanan anak-anak Tuhan yang selama ini masih kami layani, gereja membuka program ibadah baru, yaitu doa malam. Ya, kita sudah lebih dari 5 bulan tidak doa malam. Jadi nanti kita akan start tanggal 11 September, kita akan doa malam, ya. Tetapi lewat online, jadi lewat Meet, Google Meet ataupun link-link yang lain nanti akan diberitahukan lebih lanjut, ya. Waktunya jam 7 malam, 1 jam saja, ya. Harinya tetap hari Jumat. Jadi ibu bapak bisa mengikuti doa malam ini, ya, lewat daring, ya, online, ya. Jadi nanti akan disampaikan linknya untuk ibu bapak bisa mengikutinya, ya. Doakan sekarang saat ini lagi ya digodok, direncanakan supaya ibadah doa malam daring ini juga berjalan dengan baik. Ibu bapak juga bisa diberkati Tuhan lewat doa malam ini, ya. Puji Tuhan, ya. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih atas segala persembahan yang ibu bapak sampaikan, baik persembahan persepuluhan, diakonia, persembahan kasih, persembahan yang lain. Kiranya Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda, ya. Tetap doakan pemerintah kita supaya pemerintah kita boleh segera mengatasi pandemi Covid dan akibatnya, ya. Puji Tuhan, ibu bapak, tidak ada warta lain. Saya undang ibu bapak bangkit berdiri dan kita segera akhiri ibadah kita pada hari ini. Syukur dan terima kasih kehadiran hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Atas segala kasih kemurahan-Mu, hari ini kami sudah boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kami sudah
bisa mengikuti di dalam perjamuan suci pada hari ini. Memberkati anak-anak-Mu, umat-Mu semuanya Tuhan. Memberkati rumah tangga yang ada, berikan hidup rukun dan berbahagia. Berikan kesehatan bagi kami semuanya Tuhan. Kalau ada umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, dan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang terdampak COVID ini sehingga kehilangan mata pencaharian. Tuhan berikan yang terbaik sehingga mereka boleh bekerja dan menghasilkan Tuhan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang juga masih studi, belajar juga di rumah, lewat online kiranya Tuhan memberkati. Berikan semangat, juang yang tinggi. Tuhan biarlah mereka tidak bosan, biar mereka tetap sukacita walaupun belajar di rumah masing-masing. Berkati para guru, berikan hikmat. Juga orang tua sebagai pendamping, Tuhan berikan hikmat juga. Terima kasih yang berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, Engkau juga memberkati. Tak lupa Tuhan kami berdoa untuk rencana ibadah doa malam daring. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau pimpin anak-anak-Mu yang mempersiapkan, yang merencanakan. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang akan terlibat nanti di dalam pelayanan. Memberkati jemaat yang akan ikut doa malam. Kiranya lewat ibadah doa malam ini Tuhan, kami juga makin dekat dengan Tuhan. Karena doa adalah nafas kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, memberkati pemerintah kami, bangsa kami sehingga boleh lepas dari COVID-19 dan segala dampaknya Tuhan. Kami semuanya, kami serahkan seluruh umat-Mu, kiranya tutup bungkus kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga tidak satu pun kami juga terpapar Tuhan, tetapi diberi kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih, saatnya sebentar juga kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas kami. Saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.